Halo, halo. Setelah 24 jam kita numpang makan, numpang ngopi, numpang tidur, numpang karaoke di Let's Coffee. Udah saatnya kita balik kanan. Kali ini gue nggak sendiri tapi ditemenin sama kakak Ajusta Chandra Aurora untuk balik bareng-bareng ke Jakarta. Sambil kita jalan, sambil kita cerita-cerita sejarah, jalanan dan tempat yang kita lewatin. Let's go. Let's Coffee, tempat gua nginep, tempat gua singgah itu letaknya di Parung Kuda, Sukabumi. Tepatnya lagi dia ada di Bojong Kokosan, dan lebih tepatnya lagi dia persis ada di samping Museum Paragan Bojong Kokosan. Nah, teman-teman yang dari arah Jakarta, dari Bogor, ada rencana mau touring ke Pelabuhan Ratu, Geopark Geotu, Jenggenteng atau Sawarna, pasti akan lewat jalanan ini. Jadi kalau lewat jalanan ini, coba kalian tengok kanan. Di situ ada Museum Palagan Bojong Kokosan, dan akan lebih baik lagi kalau ternyata ada niat untuk mampir. Gue mampir museum tentang apa sih? Itu akan jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena bangsa besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya sendiri. Oke, sambil kita jalan, sambil kita cerita-cerita ringan lah ya. Dan cerita yang mau gua tuturkan nih, ini persis di jalanan ini, terjadinya di jalanan yang sedang gue lewati ini. Cerita itu adalah pertempuran Bojong Kokosan. Ini nggak ada di buku sejarah-sejarah zaman kita sekolah dulu. Pertempuran Bojong Kokosan itu apa sih? Jadi dia itu pertempuran antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris yang dibantu sama Hindia Belanda. Kejadiannya tanggal 9 sampai 12 Desember tahun 45. Ini lawannya bukan kaleng-kaleng, Bro. Jadi kalau gua sebut pasukan Indonesia tuh melawan sekutu, ini jangan lu bayangkan kalau ini melawan pasukan Belanda reguler yang berjuang tahun 45 kita ngelawan mereka itu. Bukan, ini beda, sama sekali beda. Pasukan sekutu yang dilawan sama tentara tentara Indonesia kita ini adalah pasukan yang sama yang memenangkan Perang Dunia II, yang mengalahkan Hitler, yang mengalahkan Jerman, mengalahkan Aksis. Ini sedang dilawan sama pejuang-pejuang TKR. Gile banget, gokil coy. Buset dah. Ini tuh sekutu ini, mereka ini yang menghancurkan Nazi. Lalu di pertempuran Bojong Kokosan ini mereka akan merasakan sengitnya, tangguhnya perlawanan tentara yang dibantu sama rakyat Sukabumi, sama rakyat Ibadak, Cicurug, Parung Kuda. Ini tuh bukan pertempuran kaleng-kaleng. Jadi ada dua fase. Di fase pertama itu 50 tentara sekutu tewas dan 100 lainnya luka. Di fase kedua 73 pejuang Indonesia itu gugur. Dan ratusan rakyat sipil tewas karena dibom di daerah Cibadak. Dibom lewat pesawat, bukan pertempuran head to head ya. Terus ngapain sekutu itu lewat sini? Jadi sekutu itu nakal. Dia itu sebenarnya nggak ada urusan sama kita. Dia datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti tentara Jepang. Karena musuh mereka kan Jepang ya. Eksis itu Jepang, Jerman, dan Italia. Tapi bohong, ternyata dia ngeprank. Akhirnya tetap aja mereka ngebantu sesama saudara Eropa mereka, Belanda nih. Terus dia tuh tadinya kan mau ke Bandung, rencana itu emang mau ke Bandung melewat Cikampek. Cuma nggak bisa, di sana dihadang. Ada jalur demarkasi di Kranji. Akhirnya mereka putar balik dan mereka memutuskan lewat sini, lewat Jalan Sukabumi menuju Bandung. Tapi pemimpin pasukan di sini, Komandan Resimen 3 Letnan Kolonel Edi Soekardi, mungkin waktu itu ngomong, "Oh no, tidak bisa, nggak bisa lo lewat sini coy." Dia lalu merintahin pasukannya untuk nebang pohon di daerah tikungan Talang Luhur. Jadi konvoi-konvoi itu, tank-tank itu nggak bisa gerak lagi. Nah pas konvoi berhenti,
dilakukan biasalah perang gerilya, hit and run, sikat lari, sampai itu 50 tentara sekutu tewas. Digituin sekutu bukannya diem lah, dia kan jago coy, dia ngelawan balik, seru tuh pertempuran, granat tangan, molotov, tembak-tembakan, hujan deras, kabut, nggak peduli. Ditambah dia juga punya teknologi yang lebih canggih lah, namanya juga pemenang perang dunia 2. Pesawat datang dibom lah itu daerah Cibadak, daerah Parung Kuda, Cicurug, banyak yang meninggal sipil. Ditambah lagi di fase kedua mereka dapat bantuan lagi dari batalion Gurkha. Apakah mereka bisa lolos? Belum bisa lolos juga. Walaupun dengan pasukan elit, dengan persenjataan lengkap, dengan pesawat, bantuan batalion Gurkha, pada akhirnya mereka bisa lolos ke Bandung, nggak lewat menang pertempuran tapi lewat negosiasi. Segitu alotnya coy pertempuran Bojong Kokosan itu. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton dan kalian ini orang Sukabumi, kalian orang Cibadak, Cikidang, Cicurug, Parung Kuda, kalian tuh wajib bangga. Orang tua kalian, kakek-kakek kalian tuh para pejuang pemberani yang berhasil menahan pemenang Perang Dunia Kedua, Sekutu. Dan perjalanan masih panjang, kita ngebut dulu ya. Nah, di sebelah kiri sini, ini juga ada daerah yang penuh kenangan. Bukan kenangan sebagai bangsa, tapi kenangan cinta. Cidahu. Buat kalian suka pernah naik Gunung Salak atau ke Kawaratu, bakal sering lah lewat sini ya. Cidahu, bumi perkemahan Cidahu. Disitu ada Curug juga dan lain-lain. Dan ini juga penting sih buat gua. Karena apa? Karena disinilah pertama kali gua ketemu dengan ibunya anak-anak. Cidahu. Seperti juga sejarah perjuangan bangsa, sejarah cinta juga penting bro, supaya kita tuh mengingat tentang masa lalu, tentang perjuangan kita mendapatkan si dia. Jadi buat cowok-cowok perlulah untuk tilas cinta, biar lu pada setia, jangan pada selingkuh ya. Jangan ikut-ikutan temen gue si Ajusta Aurora Chandra, dia mah nggak bener banget, jangan ikutin. Mari kita tetap setia pada satu pasangan. Anjay, soundtrack lagu dimulai. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Anjay. Buat teman-teman yang mau lewat jalan ini malam hari, kayak gue nih dini hari tadi, kita mulai jam 1. Di sini emang jalurnya truk ya, jalurnya truk gede. Walaupun udah ada tol, tapi mereka tetap menggunakan jalur ini kalau malam. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap fokus. Kalau ngantuk sebaiknya jangan jalan. Karena ya itu, lihat sendiri. Kadang bisa 2 lane dipakai truk semua, dan kita mau nggak mau terpaksa pakai jalan makan jalan orang. Jadi sangat diperlukan kewaspadaan, kehati-hatian di sini. Kalau emang ngantuk istirahat. Ini truk lama banget coy, kita kebut, buset asapnya. Syuh. Kadang-kadang tuh ada truk yang bawa bambu banyak banget, jadi ingat film Final Destination, serem banget cuy.
terus. Makan jalan orang terus. Sikat kata Chandra. Ding 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 ding. Capek. Oh, daerah yang barusan kita lewatin itu Curug Cidahu itu juga menarik. Jadi di situ kan ada pabrik aqua ya, pabrik besar. Pertama, sekarang ini banyak pabrik-pabrik air lain gitu loh di daerah Curug. Mungkin ada juga yang mikir kok banyak banget sih pabrik-pabrik air kemasan di daerah Curug. Jadi emang daerah ini tuh emang penghasil air terbaik se-Asia Tenggara loh. Cerita sedikit ya. Jadi awalnya itu tahun 1776 saat itu Bupati Cianjur Wiratanudatar ke-6 dia ini ngebagi Kepatian Cikole jadi 6 distrik. Salah satunya tuh Cicurug. Wilayah ini tuh sempat jadi model proyek kolonial Belanda karena apa? Karena potensi alamnya, terutama banyaknya air yang bersih, banyaknya air terjun, dan ya itu kualitas terbaik di Asia Tenggara. Ya dan apa ya? Nama Cicurug sendiri asalnya dari bahasa Sunda yang artinya air terjun. Lalu kita lanjut ke Cigombong. Jadi sejarah Cigombong ini bisa ditarik mundur tuh ke tahun 1881. Semenjak dibukanya jalur kereta api, daerah ini tuh mulai berkembang karena perkebunan karet. Terus asal nama Cigombong, Cito air, Gombong itu artinya bambu besar. Cigombong. Lalu daerah ini tuh makin ramai waktu tahun 1898 pemerintah kolonial Belanda ngebangun danau buatan yaitu Danau Lido. Danau Lido itu bukan danau alami, itu danau buatan dibangun sama Belanda buat tempat peristirahatan awalnya. Oke, sekarang kita sudah di Ciawi. Kemudian kita masuk Tajur. Tajur itu daerah yang luar biasa loh. Ini daerah istimewa banget, menarik banget sejarahnya. Dan orang tuh taunya cuma jadi sentral belanja, sentral kas. Padahal banyak sejarah yang bisa dibahas di situ. Sedikit sekali ya masyarakat, terutama Gen Z itu yang tahu sejarah Tajur. Tajur itu dulunya daerah yang dikeramatkan loh. Sampai ada beberapa situs yang udah hilang, lenyap itu karena ketidaktahuan akan sejarah. Ketidaktahuan akan pentingnya peninggalan leluhur. Salah satunya ya itu bekas kabuyutan yang tempatnya di daerah Tajur tuh persis di bawah bioskop Galaxy. Dulunya situ ada batu menhir dan kuburan kuno. Yang dipercaya itu kuburannya Nyi Putri Nugelis Salenggang Pakuan. Situ juga ada telaga kecil dan pancuran. Yang konon katanya sekarang malah udah jadi rumah. Terus batu namprak, batu rata buat tempat duduk. Itu tahun 1957 tuh dihancurkan sama penduduk untuk dijadiin bangunan rumah. Dan konon, sekali lagi konon ya. Nama Tajur itu kalau dari bahasa Sunda Buhun itu artinya kebun atau taman. Dan ini yang gue maksud dengan konon. Jadi kebun ini katanya itu peninggalan Prabu Sri Baduga Maharaja. Who knows? Tahun 1687 ada orang Belanda namanya Scipio. Dia ini ekspedisi ke Tajur. Di situ dia menuliskan Tajur itu berupa hutan tua dengan kontur tanah dan karakteristik yang pepohonannya menyerupai sebuah taman. Jadi menurut pasukan kan terdiri dari orang kulit putih, orang Makassar, dan orang pribumi. Ada yang bilang bahwa kebun ini sebenarnya peninggalan dari pusat kerajaan Pakuan. Selesai Scipio,
ekspedisi itu dituliskan sama Kapten Winkler. Dan Kapten Winkler juga sama, mengambil kesimpulan yang sama seperti yang Scipio tuliskan. Dan sekarang ini tempat-tempat keramat, peninggalan seperti batu menhir, terus telaga, terus jajaran kebun-kebun durian sudah hilang, menjelma menjadi tajur yang kita kenal sekarang. Dan sekarang kita masuk ke kota kedua terpenting setelah Batavia di era kolonial, Buitenzorg. Asal nama Buitenzorg itu dimulai di tahun 1745. Yang menamakannya Gubernur Jenderal Belanda, namanya Baron van Imhoff. Dia ini bikin villa, kemudian dinamakannya villa itu sebagai Buitenzorg, yang artinya kira-kira tenang, aman, tentram, keluar dari kesibukan dia dalam menjajah kita. Jadi tuh awalnya nama Buitenzorg itu disematkan buat villa yang dia bangun, jadi bukan untuk kota. Pada akhirnya lama kelamaan nama Buitenzorg dijadikan nama wilayah. Terus kenapa Gubernur Jenderal van Imhoff itu ngebangun villa di Buitenzorg? Karena ini dijadikan sebagai tempat persinggahan. Karena pada masa itu perjalanan dari Batavia ke Istana Cipanas Puncak itu terlalu jauh, terlalu lama. Makanya dibangunlah sama dia villa di Buitenzorg. Seperti kota Roma di Eropa yang berkali-kali hancur, dibangun. Bogor juga punya nasib yang sama. Dia tuh sempat hancur waktu diserang sama Kerajaan Banten tahun 1750. Villanya Van Imhoff juga ikut hancur. Lalu dibangun sama Gubernur Jenderal Belanda yang baru namanya Jacob Mossel. Dan bagus lagi. Tapi sayangnya tahun 1834 lagi-lagi hancur, termasuk kota Bogornya juga. Karena apa? Karena gempa bumi hebat yang meluluh lantakan hampir seluruh pondasi Istana Buitenzorg. Tapi dibangun kembali tahun 1850. Lalu tahun 1870 Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal Belanda. Ini ocehan gue nih, gue ambil dari buku Istana Presiden terbitan tahun 1979. Pada zaman Van Imhoff masih jadi Gubernur Jenderal Belanda, Bogor tuh udah jadi penduduk dengan jumlah terbesar kedua setelah Demak. Di tahun 1872 sempat dibuat perencanaan tata ruang wilayah, termasuk rencana penyebaran penduduk. Bangsa Eropa yang dianggapnya sebagai warga utama ditempatinnya di pemukiman kelas 1 di daerah Kedung Halang. Sekarang ini sekitar Taman Kencana. Jalan-jalan daerah situ dikasih nama dengan kosakata Belanda seperti Koningenweg, Beatrixweg, Jan Pieterszoonkunweg, Julianaweg, yang masing-masing sekarang tuh jadi nama Papandayan, Cikuray, Pangrango, dan Tangkuban Perahu. Lalu kembali ke Gubernur Jenderal Belanda yang doyan banget naik kereta api. Maka dibangun tuh Hotel du Chemin de Fer. Jadi orang Bogor zaman dulu nyebutnya Chemin de Fer. Sementara orang Belanda nyebutnya Spoor Hotel. Bekas hotel itu sekarang jadi kantor Polwil Bogor yang ada di seberang Taman Topi. Terus dulu juga ada military hospital atau rumah sakit militer di Boulevard Bogor. Sekarang udah jadi alih fungsi jadi rumah sakit Salk, jadi kantor CPM sama sekolah Regina Pacis yang dulunya namanya Kloter, yang pada zaman pergolakan rakyat lawan Belanda pernah dijadiin tempat pengungsian buat warga-warga Eropa. Kemudian ada satu nama yang gak bisa dipisahkan dengan Buitenzorg, dengan Bogor. Namanya Gubernur Jenderal Thomas Raffles. Orang ini yang
paling dikenang dalam membangun Bogor. Salah satu karyanya tuh merenovasi Istana Bogor, kemudian bikin Kebun Raya Bogor untuk tempat peristirahatan. Raffles tuh membuat kebun itu sebagai tempat penelitian botani, sementara Tugu Lady Raffles didirikan untuk mengenang istrinya yang meninggal karena malaria tahun 1814. Dan ngomong-ngomong, Gubernur Jenderal Raffles ini bukan orang Belanda, dia ini orang Inggris, bukan orang Belanda coy. Kalau kita masyarakat Indonesia mengenal Raffles itu sebagai pendiri Kebun Raya Bogor, tugu cinta buat istrinya. Sementara masyarakat dunia ini mengenal Raffles sebagai pendiri Singapura. Ada satu monumen patung, dulunya ada di Taman Topi, sekarang dipindah ke samping Jembatan Merah. Itu patungnya pahlawan Bogor, Kapten Muslihat Tubagus Muslihat. Buat warga Bogor, adakah yang tahu sejarah tentang Kapten Muslihat? Ini namanya udah dijadikan nama jalan, dibikin patung. Ini orang yang sangat berjasa buat Bogor. Dan kalian tahu dia meninggal di usia berapa? 19 tahun. Dia masih anak-anak sebenarnya waktu itu. Dan gue juga jadi kepikiran sih. Jadi gue sering ngobrol sama teman-teman ya. Kan banyak nama-nama jalan tuh di Jakarta, Bogor, seluruh kota-kota Indonesia lah yang pakai nama-nama pahlawan. Contohnya ya tuh Kapten Muslihat dan lain-lain. Gue suka nanya sama temen, siapa Kapten Muslihat? Nggak tahu. Atau misalnya siapa Kiai Tapa? Nggak tahu. Jadi kayaknya ngobrolin sejarah itu bakal penting deh kayaknya, biar informasinya tuh nggak mati dan masyarakat tuh jadi lebih menghargai lah nama-nama jalan yang sering dilalui. Itu sebenarnya orang-orang hidup, orang-orang bener masa itu, masa dulu, yang berjuang demi masa depan kita nih, yang berjuang buat kita sekarang, yang membuat kita bisa melenggang sekarang ini ya mereka-mereka ini. Jadi ya kayaknya untuk kedepannya gue juga bakal konsisten deh ngomongin sejarah begini. Lalu buat temen-temen kalau ngerasa ternyata ocehan gue nih ada 1-2 salah, gue sangat berbesar hati kalau kalian bisa membenarkan gitu kesalahan gue. Ya namanya juga manusia, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Lalu terlepas dari ocehan sejarah ya, gue tuh terpesona sama jalan malam kota Bogor tuh indah, sepi, adem, tuh berbanding terbalik 180 derajat dengan siangnya yang crowded yang minta ampun. Jadi buat kalian-kalian yang warga Jakarta, warga Bogor, sempetin lah kalian jalan malam di Bogor, nikmatin suasana, nikmatin resapi gitu aura-auranya. Indah Bogor lo kalau malam. Kita kembali ke Jalan Raya Bogor. Soal Jalan Raya Bogor gue udah ngoceh panjang lebar ya di video pertama, video perdana ini. Jadi kalau kalian yang kebetulan, teman-teman yang kebetulan nemu video gue yang ini, mungkin bisa lihat video sebelumnya. Kalau untuk sejarah Jalan Raya Bogor. Oh ya, tujuan gue ini pulang ke toko. Tempatnya tuh di Kramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di lampu merah Hek. Kalau kalian lewat situ, kalau dari arah Kramat Jati, sekalian sebelum nyebrang lampu merah, belum belok kiri ke Jalan Raya Pondok Gede, di situ sebelah kiri ada toko alat-alat outdoor namanya Edge Mountain. Kalian boleh mampir. Itu gue di situ. Terus daerah itu juga menarik secara sejarah loh.
Jadi hack itu lampu merah, hack itu bahasa Belanda, artinya pagar. Nggak tahu kenapa dinamakan pagar, apakah dulu di situ ada pagar, gue juga nggak tahu. Tapi menarik nih, ada gue baca di buku Kabut Halim di tahun 65, waktu itu G30S baru aja meledak. Pasukan RPKAD yang sekarang jadi Kopassus itu komandannya Sarwoedi. Dia ini bergerak ke arah Halim. Sama anak buahnya tuh diminta muter aja lewat Klender, karena Klender tuh sekarang udah steril, udah lebih aman. Tapi untuk mempersingkat waktu, karena dia dari Cijantung, dari Kostrad juga, dia milih lewat Jalan Raya Bogor lewat pertigaan Hek. Di situ dia dihadang sama pasukan Paskas, terjadi pertempuran antara RPKAD sama pasukan Paskas. Satu orang meninggal dari RPKAD. Satu sejarah penting tentang perselisihan antara angkatan darat dan angkatan udara di tahun-tahun merah tahun 1965, pemberontakan PKI. Dan bergeraknya Sarwoedi ke Halim juga jadi salah satu keruntuhannya di mata Soeharto. Soalnya di sana dia ketemu sama Sri Mulyono Herlambang. Kemudian mereka terbang ke Istana Bogor. Di situ Soeharto udah curiga. Di situ dia udah nggak suka. Makanya jarang anak-anak sekarang tuh yang tahu tentang orang paling penting dalam penumpasan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, Sarwoedi. Dan inilah tampangnya wilayah Hek sekarang ini. Di jam 2.30 pagi kita sudah sampai. Udah 1,5 jam dari Parung Kuda. Saatnya kita beristirahat. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Kalau mau mampir, inilah toko gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.